Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dua pahlawan yang gagah berani ini masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, maka mendung serasa mengelantung dan orang-orang musyrik kerepotan mencari bentuk penyiksaan dan tekanan terhadap orang-orang muslim. Mereka berusaha mengajukan berbagai macam penawaran kepada Rasulullah SAW yang memungkinkan bisa diajukan dengan satu tujuan, menghentikan dakwah. Mereka tidak sadar, apapun yang sudah mendapat siraman sinar matahari tak akan lagi ada artinya sehelai sayap nyamuk di hadapan dakwah beliau. Tidak heran jika kemudian mereka gagal mencapai apa yang mereka harapkan. Ibnu Ishaq menuturkan, aku diberitahu Yazid bin Ziyad dari Muhammad bin Ka'ab al-Khurazi. Dia berkata, suatu hari Utbah bin Rabi'ah yang termasuk pemuka Quraisy berada di tengah-tengah sekelompok orang-orang Quraisy. Sementara pada waktu yang sama Rasulullah SAW sedang duduk di Masjidil Haram sendirian. Utbah berkata, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana jika ku hampiri Muhammad, berembung dengannya dan kutawarkan satu dua hal, siapa tahu dia mau menerima sebagian di antaranya. Lalu kita berikan kepadanya apa yang dia maui dan dia tidak mengganggu kita lagi. Hal ini terjadi setelah Hamzah masuk Islam dan mereka melihat pengikut Rasulullah SAW semakin lama semakin banyak. Bagus itu, wahai Abul Walid, hampirilah dan ajaklah dia berembung, kata mereka. Maka Utbah menghampiri beliau dan duduk di hadapan beliau, lalu berkata, wahai anak saudaraku, engkau termasuk golongan kami dari segi keluarga dan keturunan. Aku juga tahu kedudukanmu. Engkau telah membawa suatu urusan yang besar kepada kaummu, yang dengan urusan itu engkau memecah belah persatuan mereka, membodohkan harapan-harapan mereka, mencela sesembahan dan agama mereka, dan mengingkari siapapun yang termasuk dalam golongan leluhur mereka. Sekarang dengarkanlah, aku akan menawarkan beberapa hal kepadamu dan engkau bisa memeriksanya. Siapa tahu engkau mau menerima sebagian di antaranya. Beliau bersabda, katakanlah wahai Abul Walid, biar ku dengarkan. Wahai anak saudaraku, jika engkau menginginkan harta kekayaan sebagai pengganti dari apa yang engkau bawa ini, maka kami siap menghimpun harta kami untuk dia serahkan kepadamu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika engkau menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami, dan kami tidak akan menyisakannya bagi orang selain dirimu. Jika engkau menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu sebagai raja kami. Jika engkau tertimpa penyakit yang tidak bisa engkau obati sendiri, maka kami carikan obat bagimu, dan kami juga siap mengeluarkan biaya hingga engkau sembuh. Terlalu mudah bagi pelayan kami mencari seseorang yang bisa mengobati. Dalam lafaz lain disebutkan, tatkala Utbah selesai bicara dan Rasulullah SAW mendengarkannya, maka beliau bertanya, apakah engkau sudah selesai bicara wahai Abu Walid? Ya, jawab Utbah yang biasa juga dipanggil Abu Walid. Sekarang ganti dengarkan ucapanku, akan kulakukan. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Hamim, diturunkan dari yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata,
hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Beliau terus membaca dengan bertumpuk kepada kedua tangannya yang diletakkan di belakang punggungnya. Utbah mendengarkan dan menyimak bacaan beliau hingga sampai ayat sajadah. Lalu beliau bersujud. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Abul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang baru saja engkau dengarkan. Setelah itu terserah padamu." Utbah bangkit lalu menghampiri rekan-rekannya yang saling berbisik, "Kami berani sumpah demi Allah, raut muka Abul Walid berbeda dengan raut mukanya saat perginya tadi." "Apa yang tadi terjadi denganmu, wahai Abul Walid?" tanya mereka setelah dia bergabung dengan mereka. "Tadi aku mendengar suatu perkataan yang demi Allah tidak pernah kudengar yang seperti itu sama sekali. Demi Allah, itu bukan syair, bukan ucapan sihir dan tenung. Wahai semua orang Quraisy, turutilah aku dan serahkanlah masalah ini kepadaku. Biarkanlah orang ini dengan urusannya dan hindarilah dia. Demi Allah, perkataannya yang kudengarkan tadi benar-benar menjadi berita besar. Jika bangsa Arab mau menerimanya, maka dengan kehadirannya kalian tidak membutuhkan bangsa lain. Jika dia dapat menguasai bangsa Arab, maka kerajaannya akan menjadi kerajaan kalian pula, dan kemuliaannya menjadi kemuliaan kalian. Jadilah kalian yang paling berbahagia karenanya. Demi Allah, dengan lidahnya dia telah menyihirmu, wahai Abu Walid." Kata mereka, "Ini pendapatku tentang dirinya, terserah apa pendapat kalian," katanya. Perjalanan situasi dan kondisi telah banyak yang berubah, tetapi Abu Thalib masih dibayangi kekhawatiran terhadap gangguan orang-orang musyrik terhadap anak saudaranya. Dia menyimak kembali 1-2 peristiwa yang sudah terjadi. Orang-orang musyrik pernah mengancamnya agar dia menghentikan dakwah anak saudaranya, kemudian berusaha menukarnya dengan Amarah bin Al-Walid untuk dibunuh. Abu Jahal pernah mendatangi anak saudaranya sambil membawa batu untuk ditimpukkan kepadanya. Uqbah bin Abu Mu'id pernah menjerat leher anak saudaranya dengan pakaiannya dengan maksud untuk membunuhnya, dan lain-lain. Abu Thalib mengingat-ingat kembali semua kejadian ini. Dia bisa mencium bau busuk yang menyengat di dalam sanubarinya dan merasa yakin bahwa orang-orang musyrik hendak merusak perlindungannya dengan maksud menghabisi anak saudaranya. Hamzah atau Umar atau siapapun tentu tak akan sanggup menghalangi orang-orang musyrik itu. Abu Thalib merasa yakin dengan hal itu, bahwa mereka telah sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW secara terang-terangan. Kesepakatan itu juga telah diisyaratkan di dalam firman Allah, "Am abramu amran fa inna mubrimun." Az-Zukhruf ayat 79. Lalu apa yang dikatakan Abu Thalib? Dia berdiri di tengah anggota keluarganya dari Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, dan Abdi Manaf, meminta kesediaan mereka untuk melindungi anak saudaranya. Ternyata mereka menyanggupinya, yang kafir maupun yang muslim. Sebagai langkah untuk menjaga kekerabatan, yang tidak bergabung dalam kesedihan ini adalah saudaranya, Abu Lahab. Dia memisahkan diri dari mereka dan bergabung bersama orang-orang Quraisy lainnya. Alhamdulillah, sahabat Lentera Kisah, semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga Allah SWT memudahkan sahabat Lentera Kisah untuk haji dan umroh serta mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.